Ala wa inna dunya qad irtahalat mudbiratan. Ala wa innal akhirata qad irtahalat muqabilatan. Kemudian Al-Imam Ali karramallahu wajhah melanjutkan nasihatnya, ketahuilah sesungguhnya dunia itu telah berangkat ke belakang, mundur terus. Telah berangkat ke belakang artinya dunia senantiasa mundur dan kita tinggalkan. Tahun demi tahun bertambah umur kita, dan otomatis kita pun akan sedikit demi sedikit meninggalkan kehidupan dunia. Itu yang dimaksud dengan irtahalat mudbiratan. Berangkat membelakangi atau meninggalkan dunia. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat qad irtahalat muqbilatan, telah berangkat untuk menghadap. Nah, sebaliknya akhirat sedikit demi sedikit kita mulai menatap kehidupan akhirat. Dunia mulai kita tinggalkan sedikit demi sedikit, dan akhirat mulai menatap kita. Kehidupan yang abadi ini mulai menatap kita ini. Dan tidak ada yang tahu kapan kita akan memulai kehidupan akhirat. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba ada ajal masing-masing. Tidak harus tua, tidak harus sakit dulu. Banyak orang yang sehat tiba-tiba mati. Banyak juga orang yang sakit ternyata panjang umurnya. Udah sakit-sakitan, bolak-balik rumah sakit, tapi masih panjang umurnya. Ada orang yang baru pilek-pilek kok besok sudah meninggal, padahal kemarin sehat-sehat saja, bukan. Nah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus tua juga, banyak juga anak-anak belum balik sudah mati. Baru mencapai usia balik sudah mati. Nah, itu mati itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa waspada, senantiasa siap kapanpun mati itu menghadap. Kapanpun ajal itu tiba, kita senantiasa siap untuk menghadapinya. Walikulli wahidatin minhuma banun. Nah, masing-masing dari keduanya, yaitu dunia dan akhirat, memiliki anak-anak. Akhirat punya anak, dunia juga punya anak. Fakunu min abna'il akhirati, maka jadilah kalian termasuk dari anak-anaknya akhirat. Nah, ini pilihan. Di dunia ini kita diberi pilihan oleh Allah SWT. Kamu mau menjadi anaknya dunia ataupun menjadi anaknya akhirat. Siapa yang ingin kau jadikan orang tua? Siapa yang ingin kau jadikan ibumu? Mau jadi ibumu akhirat ataupun ibumu dunia? Dan masing-masing ada konsekuensinya, ada akibatnya. Kalau engkau menjadikan dunia sebagai orang tuamu, sebagai ibumu, maka engkau juga akan mendapatkan akibatnya. Kalau kau jadikan akhirat sebagai orang tuamu, sebagai ibumu, maka engkau juga akan dapat akibatnya. Masing-masing ada konsekuensinya. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Sekaranglah saatnya kita memiliki. Wala takunu min abna'i dunya, dan jangan kalian menjadi putra-putra ataupun anak-anak dunia. Ini nasihat Imam Ali karramallahu wajhah, jangan sampai kita menjadi anaknya dunia. Tetapi jadilah anak akhirat. Fa innal yawma amalun wala hisaba wa gadan hisabun wala amala. Karena hari ini, saat ini, hari ini yang dimaksud adalah ketika kita di dunia adalah amal. Jadi yang kita lakukan di dunia ini beramal. Pokoknya sebanyak-banyak mungkin kita beramal. Wala hisab, tidak ada perhitungan. Saat ini belum ada perhitungan. Allah belum memperhitungkan amal yang kita lakukan. Baru beramal saja. Usahakan kita beramal, melaksanakan perintah Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan berikan ganjaran. Wa gadan, dan esok
esok. Dia memakai kata ghadan, besok. Ini untuk memberikan isyarat bahwasanya kiamat itu dekat, dan akhirat itu dekat, bukan jauh. Jadi ibaratkan seperti besok, dan juga supaya kita senantiasa siap. Seakan-akan besok itu sudah kiamat, seakan-akan besok sudah masuk ke alam akhirat. Dan esok hari, yaitu hari kiamat, hari akhirat, hisabun la wala amala, akan ada perhitungan dan tidak ada amal lagi. Sudah ditutup, sudah. Kesempatan untuk beramal ketika mulai sejak kita mati masuk ke dalam kubur, kesempatan kita beramal sudah ditutup. Akan tetapi masih bisa kita mendapatkan pahala ketika masih di kubur, masih bisa dapat pahala. Tapi kalau sudah dibangkitkan kembali dari kubur, yaumul ba'ats namanya, itu sudah tidak ada harapan, itu sudah tertutup, habis. Amal tidak bisa, pahala pun tidak bisa, aliran pahala pun juga tidak bisa sampai. Tetapi ketika seorang masih berada di alam kubur, meskipun dia sudah tidak bisa beramal lagi sudah, dan tidak bisa sholat, tidak bisa puasa lagi sudah, tetapi masih bisa mendapat aliran pahala. Kalau dia punya anak soleh umpamanya, yang masih hidup, mendoakan dia, dapat pahala dia. Setiap kali anak itu berbuat baik, walaupun tidak diniatkan untuk orang tuanya, tetap dapat pahala. Setiap kali anak itu baca Quran, anak itu sholawatan, dapat pahala. Ataupun ketika dunia dia punya amal jariah, dia nyumbang masjid umpamanya, selama masjid itu dipakai, walaupun bukan dia yang bangun, dia hanya nyumbang sebagian saja, nah, selama masjid itu dipakai, pahalanya ngalir terus dia ke dalam kuburnya. Itu masih bisa dapat dia kalau masih dalam kubur. Jadi amal jariah, atau termasuk sedekah jariah, anak yang soleh. Nah, itu kalau dia sudah mati, itu masih ada harapan. Ataupun ilmu, kalau dia punya ilmu ketika di dunia, ilmu yang dimanfaatkan. Dia ngajar madrasah, dia ngajar pondok pesantren, dia ngajar ataupun di rumahnya majlis-majlis, ngajar anak-anak kecil ngaji umpamanya. Nah, itu jadi menjadi sumber pahalanya nanti ketika dia mati. Ketika dia sudah meninggal, maka orang yang pernah dia ajar, kalau ngajar lagi, terus dapat pahala lagi. Nah, itu kalau di kuburan masih ada harapan. Tapi kalau sudah dibangkitkan kembali dari kuburan, masuk ke alam akhirat, sudah tidak ada harapan, tinggal menunggu keputusan vonis dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Mau dimasukkan ke surga ataupun ke neraka, tinggal nerima saja sudah. Kita persiapkan dari sini, dari sejak dini, perbanyak amal soleh supaya nanti ketika masuk di dalam kuburan dan terutama ketika di akhirat tidak menyesal. Ini diantara nasihat dan kata mutiara Imam Ali.